Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aulia Rahmadita. Ingin sedikit menjelaskan mengenai sumber daya yang ada dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, pandangan alternatif tentang teknologi pendidikan sebagai berbasis sumber daya. Seiring dengan berkembangnya bidang ini, beberapa orang dan organisasi, terutama mereka yang bergerak di bidang terkait yang juga berkepentingan dengan penggunaan sumber daya untuk pengajaran dan pelatihan telah mempertahankan fokus yang lebih sempit pada sumber daya yang didorong oleh perangkat keras, seperti yang telah mereka uraikan dan mendefinisikan konsep mereka sendiri tentang teknologi pendidikan. Teknologi yang sedang berkembang dan akhir pendidikan seperti yang kita ketahui mempertahankan fokus sempit pada alat-alat teknologi itu sendiri dan bukan pada sistem pendidikan yang lebih luas dan lebih canggih, di mana alat-alat tersebut berada dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami potensi pengaruh alat-alat teknologi terhadap pendidikan. Misalnya, sudah banyak pendidikan para futuris yang terlalu melebih-lebihkan potensi dampak teknologi baru terhadap pendidikan. Nah, yang kedua ada alat, bahan, dan perangkat sebagai sumber daya. Seiring dengan munculnya dan berkembangnya teknologi, istilah-istilah tersebut seperti alat, bahan, dan perangkat telah digunakan dalam banyak hal. Contoh spesifik pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan video pelatihan yang menyediakan salah satu cara mengkonsep hubungan antara istilah-istilah ini. Lain alat, bahan, dan perangkatnya, istilah media yang digunakan di lapangan meskipun dengan sejumlah arti yang sangat berbeda. Dalam bahasa populer, media mengacu pada perusahaan komunikasi massa, misalnya bisnis radio, televisi, atau surat kabar. Dalam teknologi pendidikan, istilah ini secara historis digunakan untuk menunjukkan pada sistem penyampaian pesan yang disampaikan kepada pengguna bahan cetak, proyeksi gambar diam, televisi, radio, film suara, dan sejenisnya. Nah, yang selanjutnya, alat, bahan, dan perangkat analog. Dalam penggunaan sehari-hari, analog berarti sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain. Oleh karena itu, analogi adalah suatu objek atau gagasan yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan suatu gagasan lain. Istilah ini memiliki arti yang lebih teknis dalam bidang teknik, di mana sinyal analog adalah sinyal yang variabelnya kontinu kepada keduanya. Waktu amplitudo berbeda dengan sinyal digital yang mati atau hidup. Mereka tidak variabel terus-menerus. Koleksi ekstensif alat, perangkat, dan bahan analog bersejarah saat ini disimpan di University of Northern Illinois di Blackwell History of Education Museum dan dapat diakses melalui World Wide Web melalui AECT Archive Equipment Virtual Tour. Seiring dengan penggunaan sumber daya yang berdiri sendiri, teknologi pendidikan memiliki tradisi panjang dalam menggabungkan fungsi dan fitur berbagai alat, bahan, dan perangkat menjadi satu teknologi terintegrasi. Meskipun kemajuan saat ini di bidang ini jelas-jelas berpusat pada penggunaan sumber daya digital, warisan dari bidang ini adalah penggunaan sumber daya analog untuk meningkatkan pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah alat, bahan, dan perangkat digital. Media digital adalah media yang disimpan dan ditransmisikan melalui kode digital, biasanya kode binar 0 atau 1, mati atau hidup. Berbeda dengan media analog, representasi digital, serangkaian angka 0 dan yang lainnya tidak memiliki kemiripan dengan gambar atau suara asli yang mungkin direkam pada awalnya. Keuntungan penyimpanan digital adalah data secara umum lebih mudah untuk dimanipulasi, lebih kompak untuk disimpan, dan presentasi yang dihasilkan dapat dikirim atau direproduksi berkali-kali tanpa kehilangan kualitas. Misalnya, bayangkan fotokopi dari fotokopi saat ini format umum media digital adalah tampilan komputer, halaman web, compact disk atau CD,
game dan e-book. Sulit untuk memprediksi alat, bahan, atau perangkat mana yang akan lazim dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Tren terkini dan kemampuan alat dan perangkat digital serta cara inovatif dalam menggunakannya menunjukkan tren komersial di masyarakat untuk menggabungkan fungsi dan fitur menjadi satu teknologi terintegrasi. Meskipun berguna, versi awal dari teknologi analog yang terintegrasi seringkali memiliki kelemahan karena tidak praktis dan memerlukan keahlian teknis tingkat tinggi. Komputer saat ini merupakan sarana utama pembuatan bahan ajar. Pengolahan kata mungkin setara dengan pensil dan kertas secara digital karena dianggap tersedia di mana-mana dan merupakan kebutuhan mendasar untuk membuat bahan ajar. Dalam hal fungsionalitas terintegrasi, komputer yang mendukung internet secara umum telah menggantikan sebagian besar alat dan perangkat yang mendahulunya. Meskipun sebagian besar bahan ajar dibuat dengan komputer pribadi dan seringkali pengolahan kata, tren saat ini menunjukkan peningkatan penekanan pada pembuatan bahan ajar untuk World Wide Web dengan berbagai alat yang tersedia untuk